Selanjutnya, cahaya kepemimpinan selanjutnya atau pemimpin yang bersinar dan pemimpin bintang yang sangat dihargai oleh orang-orang di sekitar dia, memiliki persiapan yang matang. Jadi dalam segala bertindak, menyelesaikan tugas, menyelesaikan pekerjaan apapun selalu memiliki persiapan yang matang. Persiapan itu benar-benar dipikirkan dan disiapkan segala sesuatunya dengan matang sebelum melakukan tindakan. Jadi tidak ada persiapan yang setengah-setengah. Jadi benar-benar persiapan 100% dalam melakukan tindakan. Nah, itu persiapan yang matang. Selanjutnya, seorang pemimpin yang bersinar atau pemimpin yang berkilau atau pemimpin bintang itu adalah orang yang mampu menghadapi situasi yang sulit. Jadi kalau sebuah presiden mungkin itu ada negara mungkin dalam situasi perang atau situasi bencana alam atau situasi apapun, dia mampu menghadapi itu dan sampai menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya itu. Atau dalam organisasi atau dalam sebuah perusahaan, mungkin perusahaannya mau collab atau perusahaannya itu menghadapi kebangkrutan dan permasalahan-permasalahan lainnya, dia mampu, seorang pemimpin itu harus mampu lah menghadapi dan jangan lari dari permasalahan itu, mampu menghadapi sampai permasalahan itu berakhir. Nah, itu. Selanjutnya, cahaya seorang pemimpin adalah pemimpin yang mempunyai pengendalian diri. Nah, jadi dia tidak tergesa-gesa emosinya, pemikirannya, tindakannya, apapun. Orangnya mempunyai pengendalian diri. Ya, tidak gegabah, tidak ceroboh. Jadi kita dilihat tim kita itu orang-orang di sekitar kita itu orang-orang yang benar-benar perfect lah dalam pengendalian diri, emosi, segala macam untuk menghadapi segala permasalahan apapun, untuk membuat sesuatu contoh lah untuk orang-orang di sekitar dia atau orang-orang di organisasi dia atau bawahan atau staf-staf dia. Dia mampu mengendalikan dirinya. Nah, itu. Selanjutnya, dia memiliki akurasi. Nah, jadi akurasi itu tentang target lah. Jadi dia mempunyai akurasi itu pas dalam target, memilih target dan tujuan. Jadi umpama apapun yang dia lakukan, dia pas, tidak salah dalam memilih target seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya salah, otomatis orang-orang di bawahan dia pasti salah. Orang-orang di sekitar yang dia pimpin pun salah kalau pemimpinnya salah dalam menentukan target atau tujuan. Fokus biasanya ke tujuan yang diincar. Nah, itu memiliki akurasi dalam menentukan target. Dalam mencapai target apa yang dia kejar itu dia punya akurasi. Biasanya kalau akurasinya bagus, biasanya berhasil dalam mencapai target yang dia dapat, yang diinginkan tuh dapat. Kalau di sebuah perusahaan ingin mengejar target omset sekian, jadi dia punya akurasi kemampuan perusahaan, kemampuan karyawannya sudah dikajinya dengan baik. Jadi jangan sampai menentukan target terlalu besar atau terlalu kecil, itu sulit. Nah, jadi seorang pemimpin harus mempunyai jiwa seperti itu. Nah, yang selanjutnya, cahaya kepemimpinan itu dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu memiliki cita-cita. Ini terkait dengan visi dan misi. Seorang pemimpin itu harus besar. Jadi otomatis orang-orang di sekitar dia, anak buah bawahan dan staf dia itu mengikuti cara berpikir dia. Kalau pikirannya besar, itu tadi orang-orang di sekitar kita pun akan berpikirnya besar. Contoh sebuah perusahaan, kalau dia cita-citanya punya omset sekian, jadi anak buahnya akan mengikuti cara berpikirnya. Jadi semakin besar cita-cita yang ditentukan, maka semakin besar target yang akan didapat. Nah, rencana yang akan didapat itu semakin besar keberhasilan yang diraih. Nah, otomatis kesejahteraan perusahaan pun akan bagus, anak buah pun akan bagus, gaji-gajinya apapun kebutuhan anak buah pun akan terpenuhi. Jadi dia memiliki cita-cita yang besar. Nah, itu katup lah. Orang bicaranya seorang pemimpin itu katupnya harus besar, sebab anak buahnya akan mengikuti katup pemimpinnya. Nah, kalau katup pemimpinnya kecil, maka katup pemikiran anak buahnya pun kecil. Nah, itu. Selanjutnya,
jangan memberi rasa takut kepada orang lain. Nah itu, seorang pemimpin itu cahaya selanjutnya jangan melakukan semacam pengancaman, intimidasi, tekanan-tekanan atau memberi teror kepada orang lain yang sekiranya itu tidak mencerminkan seorang pemimpin. Jadi segala apapun permasalahan itu harus diselesaikan dengan baik. Jangan memberi teror atau rasa takut kepada orang lain. Kesan kita tuh orang akhirnya susah untuk mau kerjasama atau mau mendekat dengan kita karena kita memberi rasa takut kepada orang lain, orang-orang di sekitar kita. Atau kita menteror anak buah kita sendiri atau menteror staf kita, memberi rasa takut apapun, akhirnya dia tidak bisa kerjasama lagi sama kita, maka organisasi yang kita pimpin akan kacau dan tidak bagus lagi. Nah itu. Terus yang cahaya kepemimpinan selanjutnya yang dimiliki oleh seorang pemimpin agar dia bersinar dan berkilau, itu jangan mempunyai perasaan rendah diri. Nah, rendah diri ini sangat, kalau bisa jangan ada di diri seorang pemimpin. Merasa malu, merasa kurang ini, kurang itu, saya keturunannya tidak bagus, fisik saya seperti ini, kecerdasan saya seperti ini. Menghakimi diri sendiri, rendah diri, efeknya itu bisa minder, tidak percaya diri lagi. Nah efeknya selanjutnya itu jangan sampai merasa rendah diri kita sebagai seorang pemimpin. Hindari itu. Kita memang harus bujur-bujur si orang tuh, kalau rendah hati boleh, kalau rendah diri jangan. Itu menghakimi diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak percaya diri, gimana dengan anak buah kita atau tim kita atau orang-orang sekitar kita bisa percaya diri? Dalam sebuah organisasi kita penting untuk percaya diri, jangan rendah diri, karena kita akan bertemu orang-orang penting. Nanti kita takut kalau rendah diri itu bertemu atau bernegosiasi dengan orang-orang penting, kita akan minder, kita akan gugup, takut, berbicaranya gelagapan dan lain sebagainya efeknya. Jadi jangan merasa rendah diri. Selanjutnya bertindak dengan perencanaan. Nah cahaya selanjutnya kita itu segala sesuatu itu direncanakan lah. Ada agenda-agenda kerjanya, ada susunan-susunan kerjanya. Apalagi kita pemimpin dalam sebuah proyek umpama, harus jelas proyeknya. Nah itu, jadi kita bertindak sesuai dengan arahan-arahan ini. Jadi kita ada perencanaannya lah. Itu penting banget penting sekali untuk sebelum kita melakukan sebuah pekerjaan, sebuah tindakan, sebuah operasional, apapun itu, sebuah target yang mau kita capai, ada perencanaan. Kalau dalam sebuah pembangunan, dari kita pemimpin dalam sebuah proyek, ada agenda kerjanya, bangunannya seperti apa, gimana cara kerjanya, itu harus jelas, ada perencanaan yang disusun dengan baik. Nah kita selanjutnya berwibawa. Nah ini penting, ini sangat penting sekali untuk seorang pemimpin. Ini sinarnya harus penting di berwibawa ini. Kita punya wibawa, jangan terlihat kekanak-kanakan. Jadi kita bertindak tuh jangan seperti anak-anak, berbicara jangan seperti anak-anak, bercanda tidak pada tempatnya, harus disusun dengan baik. Supaya apa? Ini penting sekali untuk ada keseganan orang, untuk ada rasa penghargaan ke kita, yang mengerti bahwa kita itu sebagai seorang pemimpin di suatu tempat kita bekerja atau di sebuah organisasi. Jadi kita memang harus punya wibawa itu. Nah jadi orang akan segan, jadi orang mendengar nama kita akan segan, orang akan berhati-hati dan waspada, orang akan tidak semena-mena, orang tidak akan melakukan hal-hal konyol di hadapan kita karena orang tadi segan dengan kita. Wibawa ini efeknya orang akhirnya segan dengan kita. Nah itu. Selanjutnya seorang pemimpin bekerja keras, cahaya selanjutnya. Jadi seorang pemimpin itu wajib bekerja keras, jangan nyuruh-nyuruh. Beda dengan manajerial mungkin lah, atau tapi kalau arahnya ke seorang pemimpin, kita tuh dapat tugas memimpin satu tempat, bukan pemilik satu usaha. Kita tuh harus mencontohkan. Kalau kita ingin semua anak buah kita, tim kita atau kru kita, staf-staf kita pekerja keras, kita harus menyontohkan dulu kerja keras, jangan menyuruh-nyuruh. Kita menyontohkan, karena mereka melihat kepemimpinan kita. Kalau pemimpinnya pekerja keras bagus, mereka akan kerja keras, malu anak buahnya dengan pemimpinnya. Nah pemimpin itu lebih condong ke menyontohkan, bukan memerintah-merintah atau menyuruh-nyuruh. Beda dengan manajerial atau bos-bos. Tapi ini pemimpin dalam
satu organisasi, kepemerintahan, kepemimpinan dalam sebuah kerajaan atau dalam kesukuan, dia menyontohkan kerja keras. Dia di depan, tampil di depan, membawa anak buahnya, timnya untuk seperti ini. Nah, jadi kalau kita bekerja keras, belum tentu anak buah kita tuh mau kerja keras semuanya. Mungkin ada yang di bawah kita kapasitas kerjanya, di bawah kita lagi, di bawah kita lagi. Kalau kita lemah dalam kerja, maka mereka akan jauh lebih lemah lagi. Kalau kita kerja keras aja, anak buah kita belum tentu seperti kita, apalagi kita lemah. Nah, kecenderungan kepemimpinan itu dari gerakan dan contoh kita, karena anak buah atau tim kita mengikuti kita, gitu.